Malam itu, jalanan sunyi, hanya suara angin dan hutan yang mengintai. Bayangkan, kau duduk di dalam bus gelap, tanpa cahaya, tanpa suara, hanya bayangan penumpang yang menatap kosong. Mesin menderu, namun entah kemana arah sebenarnya. Dan saat kau menyadari, ternyata kau tidak sedang bersama orang hidup. Terlambat sudah, kau telah menjadi penumpang bus terakhir. Langit Jakarta siang itu tampak mendung, meski tidak sampai menurunkan hujan. Antok berdiri di depan kosannya, menenteng tas ransel hitam yang sudah ia isi dengan pakaian secukupnya untuk seminggu. Wajahnya menampakkan kelelahan bercampur lega. Akhirnya, ia mendapat cuti kerja selama 1 minggu penuh. Sudah lama, ia ingin pulang ke Nganjuk, Jawa Timur, setelah berbulan-bulan terjebak di rutinitas kerja yang padat di ibu kota. "Tok, siap berangkat?" Suara temannya dari belakang mengejutkannya. Itu Doni, teman sekos yang kebetulan juga mendapat cuti dan hendak pulang ke kampung halamannya di Batang, Jawa Tengah. Mereka memang sudah janjian sejak seminggu lalu untuk berangkat bareng naik motor karena rute awal mereka sama. Antok mengangguk sambil tersenyum. "Gas sekarang aja, biar nggak terlalu malam sampai Batang," jawab Antok. Mereka berdua lalu menyiapkan segalanya. Doni menjadi pengendara motor, sementara Antok duduk di belakang dengan membawa tas ranselnya. Jalanan Jakarta siang itu cukup padat, tapi Antok merasa senang. Perasaan ingin pulang kampung memang selalu membawa semacam rasa hangat di hati. Di sepanjang perjalanan, mereka bercakap-cakap ringan tentang pekerjaan, tentang keluarga, juga tentang masa kecil mereka di kampung. Waktu berlalu, motor terus melaju melewati jalur Pantura. Matahari perlahan bergeser ke barat, menandakan sore menjelang. Hawa panas berubah menjadi sejuk ketika angin laut sesekali bertiup. Antok sempat beberapa kali terlelap di jok belakang karena lelah, sementara Doni tetap fokus berkendara. Menjelang maghrib, mereka sudah semakin dekat ke Batang. Suasana jalanan pun mulai berubah. Lampu-lampu toko perlahan menyala dan kendaraan besar seperti truk serta bus semakin mendominasi jalur. Doni memperlambat laju motor ketika mereka masuk kawasan kota kecil itu. Jam di ponsel Antok menunjukkan pukul 19.00 tepat ketika motor berhenti di depan sebuah gang kecil. "Nah, ini kampungku, Tok," kata Doni sambil menepuk bahu Antok. "Aku masuk sini, kamu lanjut naik bus aja." Dari terminal Antok turun, mengangkat ranselnya dan tersenyum. "Makasih banyak bro, hati-hati di rumah, kapan-kapan aku main ke sini." Doni mengangguk lalu masuk ke gang. Antok berdiri beberapa saat di pinggir jalan, memperhatikan temannya yang menghilang di balik kegelapan. Suasana kota kecil Batang terasa berbeda dibanding Jakarta. Lebih sepi, lebih sunyi, dan di malam hari hawa mistisnya begitu kuat. Antok menarik napas panjang, lalu melangkah menuju terminal bus yang tidak terlalu jauh dari sana. Lampu jalan memang ada, tapi cahayanya redup. Beberapa kios makanan masih buka, dengan aroma gorengan dan kopi hitam menyeruak ke udara. Namun di balik semua itu, entah mengapa, Antok merasakan semacam hawa aneh. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Ia mengabaikan perasaan itu. Sampai akhirnya, ia tiba di terminal yang suasananya lebih lengang dari perkiraannya. Terminal Batang malam itu tampak tua, bangunan kusam dengan cat mengelupas. Beberapa bus malam sudah terparkir, sebagian menyalakan lampu sorot, sebagian lain gelap gulita seolah sudah mati mesin. Antok mencari bus menuju Surabaya. Niatnya, dari Surabaya, ia akan transit untuk menuju ke Nganjuk. Ia melihat beberapa kondektur menawarkan jurusan dengan suara lantang. Tapi anehnya,
Ada satu bus di ujung deretan yang menarik perhatiannya. Bus itu berwarna hijau tua dengan kaca buram. Catnya kusam seperti jarang dipakai. Tidak ada teriakan kondektur. Tidak ada calon penumpang yang berkerumun di sekitarnya. Bus itu hanya berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. "Bus Surabaya, Mas?" tanya Antok pada seorang bapak paruh baya yang duduk di bangku terminal. Bapak itu menoleh, wajahnya tampak lelah. "Ada, tuh di sana deretan depan, tapi jangan yang pojok itu, Mas," katanya. "Aneh." Antok mengerutkan kening. "Aneh gimana, Pak?" Bapak itu hanya menggeleng. "Udah, cari yang lain aja. Malam gini jangan asal naik bus. Kadang-kadang ada yang bukan bus beneran." Ucapan itu membuat bulu kuduk Antok merinding. Ia tertawa kecil, berusaha menganggap itu cuma candaan orang tua. Tapi langkah kakinya justru pelan-pelan mendekat ke arah bus hijau tua itu. Entah kenapa, hatinya merasa dipanggil. Ketika ia berdiri di depan pintu bus, pintu otomatis itu terbuka dengan suara mendecit panjang. Tidak ada kondektur, hanya seorang sopir tua yang duduk diam di balik kemudi. Wajah sopir itu samar-samar terlihat karena lampu terminal redup. Tanpa berkata apa-apa, sopir itu hanya menoleh sebentar ke arah Antok, lalu mengisyaratkan dengan tangan agar ia segera naik. Antok merasa ragu, tapi rasa lelah setelah perjalanan panjang membuatnya berpikir singkat. Yang penting bisa sampai Surabaya, nanti urusan lainnya belakangan. Ia melangkah masuk ke dalam bus. Begitu kakinya menginjak lantai bus, hawa dingin langsung menyergap. Ruangan dalam bus itu remang, dengan penumpang-penumpang yang duduk diam, kaku, seolah tidak bernyawa. Tidak ada suara obrolan, tidak ada dentingan musik dangdut khas bus malam, bahkan suara kipas AC pun tidak terdengar. Antok duduk di bangku tengah, meletakkan tasnya, lalu menarik napas. Ada sesuatu yang salah di sini, tapi ia berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya kebetulan, mungkin penumpangnya memang orang-orang lelah yang ingin tidur. Namun jauh di lubuk hatinya, Antok merasakan firasat buruk. Malam itu, ia baru saja memilih bus yang kelak akan menjadi perjalanan paling menyeramkan dalam hidupnya. Mesin bus tua itu meraung pelan ketika sopir mulai menjalankannya keluar dari terminal Batang. Antok duduk di bangku tengah, menatap jendela yang buram penuh bercak debu. Lampu terminal makin lama makin jauh tertinggal, berganti kegelapan malam. Biasanya, setiap naik bus malam, Antok selalu mendengar hiruk-pikuk, musik dangdut koplo dari pengeras suara, suara obrolan penumpang, kadang juga teriakan kondektur menawarkan jurusan pada penumpang yang terlambat. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada suara. Hening. Antok melirik ke sekeliling. Penumpang-penumpang yang duduk di kursi depan maupun belakang hanya menunduk. Ada yang menatap kosong ke jendela, ada yang seperti memejamkan mata. Tapi yang membuatnya merinding, mereka semua tampak kaku. Tidak ada yang menggerakkan tangan, tidak ada yang sesekali menggeliat seperti orang duduk lama. Diameter beku. Apa mereka tidur? Pikir Antok. Tapi aneh sekali, bagaimana mungkin semua penumpang tertidur bersamaan dalam diam seperti patung. Bahkan napas pun nyaris tak terdengar. Antok menegakkan tubuhnya, mencoba menenangkan diri. Matanya menatap ke arah sopir. Dari belakang, sopir itu tampak bungkuk, bahunya kecil, dan kepala sedikit bergoyang mengikuti jalan. Wajahnya tidak jelas terlihat, hanya sesekali cahaya dari jalan menyorot kaca spion. Antok mendesah pelan. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan menyalakan ponsel. Layar menyala, tapi sinyal hilang. Hanya ada tulisan "No service". Ia mencoba beberapa kali membuka aplikasi chat, namun sia-sia. Bahkan jam digital di layar ponsel seakan berjalan lambat,
menit terasa panjang. Bus terus melaju. Antok memperhatikan jalanan dari kaca jendela. Bukannya melewati jalur tol atau jalan besar dengan lampu penerangan, bus justru memasuki jalur sempit yang gelap. Pohon-pohon besar berderet di kiri kanan. Cabangnya menjulur menutup sebagian jalan, membuat suasana semakin pekat. "Loh, ini bukannya lewat tol ya harusnya?" gumam Antok lirih. Ia merasa ragu. Setahunya, dari Batang menuju Surabaya, bus malam biasanya melewati jalur tol agar lebih cepat. Tapi ini malah masuk ke jalan gelap seperti hutan. Ia mencoba menengok ke penumpang di sebelahnya, seorang lelaki dengan jaket hitam yang duduk diam. "Mas, ini bus Surabaya kan?" tanya Antok setengah berbisik. Tidak ada jawaban. Lelaki itu tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak menoleh. Antok menelan ludah. Ia mencoba menepuk bahu lelaki itu pelan, namun tubuhnya dingin, keras, dan tetap tidak bergeming. Seperti boneka. Bulu kuduk Antok berdiri. Dadanya mulai sesak oleh rasa takut. Ia buru-buru menarik tangannya, duduk tegak sambil menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Di luar, jalan makin gelap. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Hanya bus ini sendirian menembus malam. Rasa curiga dalam hati Antok semakin besar. Ia melirik lagi ke arah penumpang lain. Ada seorang ibu tua dengan selendang duduk di bangku depan, wajahnya menunduk. Ada sepasang muda-mudi, tapi keduanya juga tidak bergerak sama sekali. Semua sama, diameter. Hanya ada suara mesin bus yang meraung pelan, itu pun terdengar berat, seakan menahan sesuatu. Antok mulai berpikir untuk turun. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada kondektur, tidak ada hentian, bahkan jalan pun tampak asing. Ia menggigit bibir, menyesali pilihannya. Kenapa tadi tidak memilih bus lain saja? Kenapa harus naik bus ini yang bahkan dari awal sudah terasa tidak beres? Pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Ia meremas kedua tangannya. Pandangannya kembali ke kaca spion di depan. Sekilas ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Dalam pantulan spion, wajah sopir terlihat samar. Wajah tua dengan kulit pucat, matanya sayu, namun yang aneh, matanya menatap lurus ke arah Antok melalui spion, seolah memperhatikannya sejak tadi. Antok buru-buru menunduk, pura-pura tidak melihat. Dadanya semakin sesak, napasnya tersengal. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Bus itu terus melaju, semakin jauh menembus jalan yang sepi. Tidak ada tanda-tanda pemukiman, tidak ada cahaya lampu jalan, hanya pohon-pohon gelap yang berderet. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 22:15. Baru 1 jam sejak ia naik bus itu, tapi rasanya sudah seperti berjam-jam. Rasa curiga dalam dirinya makin kuat. Bus ini bukan bus biasa. Hawa dalam bus makin dingin. Antok menggigil, memeluk tubuhnya sendiri. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bisa tidur sebentar agar waktu terasa cepat berlalu. Namun, setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ada perasaan seolah-olah ada yang mengawasinya dari arah belakang. Ia tidak berani menoleh. Suara jantungnya sendiri begitu keras di telinganya. Suasana ini terlalu janggal. Bus ini ke Surabaya atau kemana? Batinnya gemetar. Dan malam itu, di dalam bus yang bisu, Antok mulai sadar bahwa ia sedang terjebak dalam perjalanan yang bukan perjalanan biasa. Mesin bus meraung berat, menelan gelap malam yang makin pekat. Antok sudah kehilangan arah. Ia tidak lagi tahu bus itu melaju kemana. Ponselnya tetap tanpa sinyal, hanya angka digital jam yang terus berjalan lambat. Jarum menunjuk pukul 22:45 dan rasa was-was di dadanya semakin menjadi-jadi. Seharusnya, pikirnya, bus menuju Surabaya pasti melewati jalur besar atau tol. Tapi entah sejak kapan
bus ini justru masuk ke jalanan sempit yang berliku-liku. Di luar jendela, gelap tak terjamah cahaya. Pohon-pohon besar menjulang dengan batang hitam berlumut. Cabang-cabangnya seperti tangan raksasa yang mencoba meraih bus itu. Antok mulai merasa semakin tidak tenang. Ia ingat cerita-cerita lama tentang jalur Pantura, tentang hutan angker yang kerap menelan korban. Nama Alas Roban sempat terlintas di benaknya, sebuah hutan terkenal angker di wilayah Jawa Tengah. Namun ia menepis pikiran itu, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya jalan alternatif. Tapi semakin lama, hatinya yakin bus itu benar-benar memasuki Alas Roban. Hawa dingin menyeruak dari segala arah. Entah karena AC atau karena udara hutan yang lembab, tubuh Antok menggigil. Ia memeluk dirinya sendiri, pandangannya resah. Penumpang-penumpang lain masih sama, diam, membisu, menunduk. Mereka tak bergeming, seakan bukan manusia hidup. Antok mulai tak tahan dengan rasa takutnya. Ia kembali mencoba berbicara, kali ini kepada seorang ibu tua berselendang yang duduk di bangku depan. "Bu, permisi, ini betul bus ke Surabaya, ya?" Suara seraknya menggantung di udara. Tak ada jawaban. Ibu tua itu tidak bergerak. Antok memberanikan diri menyentuh ujung selendangnya. Tapi seketika bulu kuduknya berdiri. Selendang itu dingin, lembab, seperti kain basah. Ia buru-buru menarik tangannya kembali, wajahnya pucat. Tiba-tiba, bus itu melintasi jalan turunan yang tajam. Ban bergesek keras dengan aspal, suara decitnya memekakan telinga. Antok terlonjak kaget, tasnya hampir jatuh. Ia menatap keluar jendela dan hatinya langsung menciut. Gelap, hutan, pohon-pohon raksasa dengan akar menjuntai seperti dinding yang mengurung. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kegelapan yang menelan. Bus itu benar-benar memasuki Alas Roban. Jam digital di ponselnya bergetar. Angka berubah ke 23.00. Dan saat itulah suasana berubah semakin mencekam. Lampu-lampu kecil di dalam bus yang tadinya redup mati total. Gelap, gulita menyelimuti. Antok langsung panik, matanya tidak bisa melihat apapun selain kilasan cahaya samar dari luar jendela. Ia merasa dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Dari arah belakang, samar terdengar suara-suara aneh. Seperti desahan panjang, berat, bercampur bisikan-bisikan lirih yang tidak bisa dipahami. Antok menajamkan telinga, namun justru membuatnya semakin takut karena suara itu terdengar semakin dekat, seolah bergerak menuju ke arahnya. Siapa itu?" bisik Antok gemetar, meski ia tahu tidak ada yang menjawab. Sopir di depan tetap diam, tubuhnya kaku, hanya kedua tangannya yang memegang erat setir. Antok menatap kaca spion, namun hanya gelap yang memantul. Tubuh Antok bergetar. Ia ingin berdiri, tapi kakinya terasa berat, seperti menempel di lantai. Suara desahan dari belakang makin jelas. Kadang terdengar seperti napas orang yang sedang sekarat, kadang seperti suara tertawa kecil yang ditahan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menutup mata erat-erat, mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaan, hanya karena capek, hanya karena gelap. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Namun tiba-tiba telinganya menangkap suara aneh. Bukan lagi desahan, melainkan suara langkah. Duk, duk, duk. Suara kaki berjalan di lorong bus, perlahan maju dari belakang menuju ke arah tengah. Antok menahan napas. Ia tidak berani membuka mata. Tangannya menggenggam erat kain celana. Jantungnya berdegup kencang, hampir meledak. Langkah itu berhenti tepat di belakang kursinya. Sunyi sejenak, lalu terdengar bisikan lirih di telinganya. "Sudah lama kami menunggu." Antok tersentak, matanya terbuka lebar, tapi yang dilihatnya hanya gelap. Tidak ada siapapun di belakang. Penumpang-penumpang tetap diam, kaku, seolah tak mendengar apapun.
Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemas. Ia bersandar kembali ke kursi, hampir pingsan. Pikirannya kalut, rasa takut merayap semakin kuat. Detik-detik berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Antok tidak bisa memastikan apakah ia masih sadar atau mulai kehilangan kesadaran. Tapi yang jelas, malam itu, bus itu melaju semakin dalam ke perut alas roban. Dan Antok tahu, sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggunya di dalam kegelapan hutan itu. Jam di ponsel Antok kembali bergetar samar. Angka digital berubah tepat ke 23.00. Angka itu seperti sebuah pertanda. Detik berikutnya, hawa dalam bus berubah drastis. Dingin yang menusuk tulang, sunyi yang begitu dalam, dan kegelapan yang seolah menelan cahaya terakhir. Antok menatap ponselnya lagi. Layar terang sesaat, tapi kemudian meredup. Di sudut layar, sinyal yang tadinya hilang muncul sebentar, lalu mati kembali, seakan ada sesuatu yang mengacaukan jaringan. Ia mencoba menekan tombol call ke nomor keluarganya, tapi layar langsung blank, hitam pekat. Seolah ponselnya ikut menyerah pada suasana. Ia menghela napas gemetar, memaksakan diri menoleh ke sekeliling. Penumpang-penumpang masih sama, kaku, dingin, wajah tertutup bayangan. Hanya sesekali kilatan cahaya bulan dari balik pepohonan hutan yang masuk melalui kaca buram memperlihatkan sedikit bentuk tubuh mereka. Tapi semakin lama, bentuk tubuh itu tidak terlihat seperti manusia lagi. Ada bahu yang terlalu tinggi, leher yang terlalu panjang, dan kepala yang tampak miring dengan sudut aneh. Antok cepat-cepat menunduk. Ia takut apa yang dilihatnya barusan bukan sekadar bayangan. Suasana dalam bus makin mencekam. Tidak ada lampu sama sekali, bahkan lampu indikator di dashboard sopir pun mati. Mesin masih meraung pelan, tapi suara itu bercampur dengan suara lain yang membuat bulu kuduk Antok berdiri. Suara desahan berat dari arah belakang. Suara itu pelan tapi jelas, seperti seseorang yang sedang kesakitan atau sedang menarik napas terakhir. Lalu terdengar suara tawa lirih, seperti cekikikan anak kecil yang mencoba disembunyikan. Antok menutup telinganya dengan kedua tangan. "Tuhan, tolong saya," bisiknya berulang-ulang. Namun, semakin ia mencoba menutup telinga, suara itu makin jelas. Bahkan, kini terdengar seperti bergerak, berpindah-pindah. Kadang dari kursi belakang, kadang dari kursi samping, lalu dari arah depan, dekat sopir. Seolah suara itu mengelilinginya, bermain-main dengan ketakutannya. Antok memberanikan diri, menatap ke depan. Sopir itu masih duduk di kursinya, kedua tangannya memegang erat setir. Tapi anehnya, tubuh sopir itu tidak seperti bergerak mengikuti jalan. Kepalanya tetap menunduk, bahunya kaku. Namun Antok merasakan, entah bagaimana, sosok itu ada di sekelilingnya. Perasaan itu begitu nyata, membuat Antok hampir muntah ketakutan. Ia merasa sopir itu bukan hanya di depan, tapi juga di sampingnya, di belakangnya, bahkan tepat di belakang telinganya. "Sudah jauh kita melaju, kau tak bisa turun lagi." Suara berat, serak, seolah-olah keluar dari mulut sopir, tapi terdengar dari segala arah. Antok tersentak. Ia menoleh kiri kanan, tapi yang ada hanya gelap pekat. Penumpang-penumpang tetap tak bergerak. Bus meluncur semakin dalam ke jalan berliku alas roban. Napas Antok semakin pendek. Ia mencoba menenangkan diri, bersandar ke kursi sambil memejamkan mata. "Aku harus tidur sebentar. Mungkin ini hanya halusinasi. Aku terlalu lelah." Tapi setiap kali ia mencoba memejamkan mata, kegelapan itu berubah menjadi bayangan-bayangan yang semakin jelas. Bayangan bus yang terguling, bayangan orang-orang berlumuran darah, terjepit di dalamnya. Jeritan minta tolong, suara kaca pecah, tubuh-tubuh terlempar ke jalan.
Semua itu muncul di benaknya seperti film yang diputar ulang. Antok membuka mata lebar-lebar, terengah. Apa yang terjadi dengan bus ini? Gumamnya. Seolah menjawab pertanyaannya, suara berat kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti tepat di samping telinganya. Ini bukan bus biasa, ini bus yang sudah mati. Antok menjerit kecil dan langsung menutup mulutnya. Ia tahu apapun yang sedang ia alami itu bukan sekadar rasa takut. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang pernah terjadi di jalan ini, dan kini ia terjebak di dalamnya. Hawa semakin dingin membuat jari-jari Antok mati rasa. Ia menggigil, matanya tak lepas dari kaca spion depan. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dalam spion itu bukan hanya wajah sopir yang samar, tapi juga bayangan penumpang di belakangnya. Bukan penumpang biasa, wajah mereka hancur, berdarah, mata kosong, kulit pucat kebiruan. Mereka berdiri di lorong bus, meski kursi mereka masih terisi. Antok tercekik oleh rasa ngeri. Nafasnya berhenti sejenak, tubuhnya kaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Suara mesin bus meraung lagi, kali ini lebih keras, seolah bus itu melaju, semakin cepat menembus kegelapan alas roban. Dan di tengah semua itu, Antok merasa satu hal pasti. Malam itu, ia tidak sedang menaiki bus menuju Surabaya, melainkan bus terakhir yang pernah ada di jalan ini. Antok duduk terpaku di kursinya, tubuh kaku dan gemetar. Nafasnya berat, seolah udara di dalam bus semakin tipis. Pandangannya terpaku pada spion di depan, di mana bayangan-bayangan penumpang mengerikan berdiri kaku di lorong bus. Matanya terasa panas, kepala berat, dan tiba-tiba kegelapan menyapu pandangannya. Dunia di sekitarnya seolah berputar, dan Antok merasa dirinya ditarik ke dalam pusaran asing. Bus yang tadi ia duduki perlahan menghilang, digantikan dengan pemandangan lain. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di jalan gelap, tepat di tengah alas roban. Namun kali ini, tidak hanya bus hijau tua yang ia naiki, melainkan sebuah bus lain yang terlihat utuh namun tua, dengan logo lusuh di bodinya. Lampu depannya berkelip redup dan di dalamnya terdengar suara-suara orang. Antok berjalan mendekat, tubuhnya gemetar. Dari kaca jendela, ia melihat penumpang-penumpang hidup bercakap-cakap. Ada yang tertawa, ada yang tertidur pulas. Suasana terlihat normal, seolah malam itu hanyalah perjalanan biasa. Namun, tidak lama kemudian, ia merasakan hawa asing menusuk tulang. Angin dingin berhembus kencang, membuat daun-daun pohon bergetar keras. Sopir bus terlihat panik, wajahnya tegang, tangannya menggenggam setir erat-erat. Remnya blong, remnya nggak berfungsi. Teriak kondektur di depan, suaranya parau penuh kepanikan. Bus melaju kencang, menuruni turunan tajam di alas roban. Suara teriakan penumpang bercampur dengan raungan mesin yang meraung liar. Antok menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Ia tahu apa yang akan terjadi. Detik berikutnya, suara besi beradu menghantam keras terdengar. Bruak! Bus itu menabrak pembatas jalan, lalu oleng ke kiri, terperosok dan berguling berkali-kali ke jurang kecil di sisi hutan. Jeritan penumpang menggema, terdengar begitu nyata. Tubuh-tubuh terlempar, kaca jendela pecah, darah muncrat membasahi kursi. Suara retakan tulang bercampur dengan teriakan memohon ampun. Antok berdiri terpaku, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, tak mampu bergerak. Ia melihat seorang ibu tua berselendang yang tadi ada di bus bersamanya, terjepit di antara kursi, darah mengalir deras dari kepalanya. Seorang anak kecil menangis histeris, tubuhnya penuh luka. Seorang pria dengan jaket hitam yang tadi duduk di sampingnya terlempar keluar jendela, tubuhnya terguling di tanah, wajahnya hancur. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Antok
Matanya panas, hampir menangis. Namun semakin ia menolak, semakin nyata pemandangan itu di depan matanya. Ia bahkan bisa mencium bau anyir darah, bau besi, dan asap yang menyengat. Jeritan orang-orang itu bukan hanya bayangan, tapi nyata, menusuk ke dalam telinganya. Antok ingin menutup mata, ingin berlari, tapi kakinya terpaku di tanah. Tubuhnya seperti dipaksa untuk menyaksikan tragedi itu sampai akhir. Bus itu akhirnya berhenti setelah terguling berkali-kali menjadi bangkai besi penuh darah. Sunyi, hanya suara tangis samar beberapa penumpang yang masih hidup. Namun tidak lama kemudian, satu persatu suara itu meredam, meninggalkan keheningan yang menusuk. Dan di tengah keheningan itu, Antok melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dari reruntuhan bas, tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa mulai bergerak pelan. Kepala yang terkulai bangkit kembali, mata kosong menatap lurus. Tubuh yang hancur berdarah bangkit satu persatu, seolah tidak menerima kematian. Mereka berdiri tegak, wajah mereka kosong tanpa ekspresi, hanya tatapan dingin menembus jiwa. Antok terhuyung mundur, hampir terjatuh. Tidak, ini nggak mungkin. Ini bukan nyata. Tapi di saat itu, tubuh-tubuh itu perlahan berjalan ke arahnya. Langkah-langkah mereka menyeret, suaranya mengerikan. Mata mereka kosong, mulut mereka mengeluarkan suara lirih. Kami masih di sini. Kami menunggu. Suara itu bergema, seperti berasal dari dalam kepalanya. Antok memegang kepalanya, menjerit histeris. Ia berusaha lari, tapi tubuhnya seolah ditarik kembali ke arah bus. Tiba-tiba, pandangannya kembali gelap. Semua bayangan itu lenyap dalam sekejap, menyisakan kegelapan pekat. Antok membuka mata dan mendapati dirinya kembali duduk di kursinya di dalam bus hijau tua. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya terengah-engah. Tapi pemandangan di sekitarnya membuat darahnya kembali membeku. Penumpang-penumpang yang duduk kaku di sekelilingnya kini tidak lagi samar. Wajah mereka jelas terlihat, sama persis dengan orang-orang yang tadi ia lihat dalam tragedi kecelakaan itu. Ibu tua berselendang dengan darah di pelipis, pria jaket hitam dengan wajah remuk, anak kecil dengan mata kosong. Mereka semua ada di sana, duduk di kursi masing-masing. Diameter menatap ke depan. Antok tercekik rasa ngeri. Jantungnya berdegup keras, tubuhnya gemetar. Ia sadar, bus yang ia naiki malam ini bukanlah bus biasa, melainkan bus yang pernah mati dalam tragedi itu. Dan sekarang, ia adalah satu-satunya orang hidup yang ikut menumpang. Bus itu terus melaju di tengah alas roban, meskipun mesin meraung berat seperti ditarik dari dunia lain. Antok masih terdiam di kursinya, tubuhnya gemetar hebat. Matanya tak sanggup lagi memandang ke arah penumpang. Namun, rasa penasaran bercampur ngeri membuatnya sesekali melirik. Dan benar saja, penumpang-penumpang itu bukan lagi bayangan. Mereka nyata, duduk di kursi masing-masing, wajah rusak, tubuh penuh luka, mata kosong tanpa cahaya. Seolah tak peduli pada keberadaannya, mereka hanya menatap ke depan dengan kepala kaku. Antok menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, apa ini? Apa aku sudah mati? Kenapa aku ada di sini? Bisiknya lirih. Hawa dingin semakin menusuk tulang, membuat bus itu seperti berada di dalam peti es. Jendela-jendela berembun, tapi dari luar terlihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan tinggi besar, hitam, berlari sejajar dengan bus. Antok menajamkan pandangannya, dan tiba-tiba matanya bertemu dengan mata merah menyala dari sosok itu. Sosok raksasa berkulit hitam legam, kepalanya tak berbentuk, hanya rongga gelap dengan dua cahaya merah. Sosok itu mengeluarkan suara berat,
seperti raungan bercampur angin ribut. Suaranya terdengar jelas meski dari luar. Belum waktunya, atau justru sudah waktumu. Bus berguncang keras, kaca bergetar. Penumpang-penumpang arwah itu tetap diam, seolah tidak terpengaruh. Hanya Antok yang merasakan getaran maut itu. Dengan sisa keberanian, Antok berdiri, berjalan tertatih ke arah sopir. "Pak, hentikan bus ini. Saya mau turun. Tolong berhenti." Teriaknya, suaranya parau bercampur panik. Namun, saat ia menoleh ke kursi sopir, darahnya membeku. Sopir yang tadi ia lihat hanyalah bayangan samar. Kini terlihat jelas, kepalanya pecah, darah mengalir menetes ke setir. Tangannya tetap menggenggam erat, namun tubuhnya sudah tak bernyawa. Bus itu melaju tanpa kendali. Antok menjerit histeris. Tidak, ini tidak mungkin. Ia berlari kembali ke kursinya, tubuhnya lemas. Saat itulah ia mendengar suara lirih di telinganya, padahal tak ada yang duduk di sebelahnya. "Kamu, penumpang terakhir." Suara itu jelas. Ia menoleh, dan di sampingnya kini duduk pria muda dengan wajah pucat, matanya bolong menghitam, bibirnya koyak seperti senyum mengerikan. Antok merosot jatuh dari kursi, tubuhnya gemetar hebat. "Kamu bersama kami," bisik penumpang itu sebelum lenyap, perlahan menjadi kabut. Antok tak sanggup lagi, tubuhnya seperti akan pingsan. Namun bus itu tiba-tiba berhenti mendadak dengan suara rem berdecit panjang. Ciit. Tubuh Antok terlempar ke depan, kepalanya membentur kursi sopir. Gelap. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di jalan beraspal. Malam masih gelap, tapi suasananya sunyi. Hanya suara jangkrik dari hutan. Ia duduk terhuyung, kepalanya pening, tubuh penuh debu. Dan di hadapannya, bukan bus hijau tua yang tadi ia naiki, melainkan bangkai bus berkarat, setengah hancur, tertutup ilalang, jelas sudah lama ditinggalkan. Cat hijaunya pudar, kaca-kacanya pecah, roda-rodanya setengah tenggelam di tanah. Antok merinding hebat. Bus yang sama, tapi sudah jadi bangkai. Suaranya bergetar. Ia berjalan mendekat, langkahnya berat. Dari dalam bus rusak itu, samar-samar terdengar suara. Suara orang bercakap-cakap. Ada yang tertawa, ada yang memanggil-manggil. Suara sama persis dengan yang ia dengar tadi malam saat bas masih utuh. Tidak, jangan, ini tidak nyata. Antok mundur, wajahnya pucat. Namun suara-suara itu semakin keras, seolah menariknya untuk masuk. Dari jendela pecah, ia melihat bayangan-bayangan penumpang duduk di kursi masing-masing, menatapnya, mengulurkan tangan. "Antok, mari bersama kami." Suara itu menggema dari segala arah. Antok menjerit, berlari sekuat tenaga meninggalkan bus itu, tak peduli arah, hanya menjauh dari bangkai yang memanggilnya. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Ia terus berlari hingga keluar dari hutan alas roban. Saat fajar menyingsing, ia akhirnya roboh di tepi jalan, tepat di dekat pos ronda kecil. Warga yang sedang lewat menemukannya. Tubuhnya lemas, wajah pucat seperti mayat hidup. Beberapa warga mengangkatnya, bertanya dengan panik, "Mas, kamu kenapa? Dari mana? Kok bisa pingsan di sini?" Antok hanya menatap kosong, bibirnya kering, dan dengan suara serak ia hanya berkata, "Aku naik bus, tapi bus itu sudah mati. Mereka semua masih di sana." Warga saling pandang, wajah mereka tegang. Seorang bapak tua menggeleng pelan, lalu berbisik pada yang lain, "Itu pasti bus jurusan Semarang yang kecelakaan puluhan tahun lalu. Banyak penumpangnya mati di sini. Katanya, kadang ada yang masih melihat bus itu beroperasi malam-malam." Mendengar itu, Antok menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat, air matanya jatuh. Ia sadar, ia baru saja selamat dari perjalanan maut, duduk bersama penumpang-penumpang yang sudah lama mati.
Namun, satu hal yang terus menghantuinya, suara terakhir yang ia dengar di dalam bas itu. "Kamu penumpang terakhir." Dan sejak hari itu, Antok tak pernah lagi berani pulang kampung lewat Alas Roban. Antok selamat malam itu, tapi tidak pernah benar-benar pulih. Hingga kini, setiap mendengar deru mesin bus dari kejauhan, tubuhnya bergetar, seolah suara itu memanggil kembali. Mereka yang mati di Alas Roban masih menunggu penumpang berikutnya. Dan mungkin suatu malam, giliranmu yang akan duduk di kursi kosong itu.